Suasana proses penyembelihan kurban di Masjid Nursiah Daud Paloh pada hari ini terlihat hikmat dan tertib. Sedangkan di tempat lain, sedikitnya 80 relawan ikut serta dalam proses penyembelihan, pemotongan hingga pendistribusian daging kurban di Masjid Agung Makassar. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap di Jakarta dan Sabda Role di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Masjid Nursiah Daud Paloh terlebih dahulu. Selamat siang Bianca, bagaimana proses pendistribusian daging kurban saat ini? Ya, selamat siang Marcel dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan proses untuk pemotongan hewan kurban dan juga proses pendistribusian saat ini tengah berjalan, Marcel serta pemirsa, di mana dapat kami sampaikan untuk prosesi ini dimulai tepatnya pada pukul 9 pagi tadi dan nantinya proses pendistribusian akan berlangsung pada pukul 2 siang. Di mana Marcel serta pemirsa di Masjid Nursiah Daud Paloh ini ada sebanyak 13 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Di mana tadi ada momen menarik, chairman dari Media Group Surya Paloh ini memberikan 1 ekor sapi berjenis limosin dengan total berat 1,1 ton. Dan tadi kami juga sudah mendapatkan informasi dari Ketua Panitia yang menyampaikan untuk proses baik itu untuk pemotongan dan juga proses pendistribusian ini melibatkan Marcel serta pemirsa sebanyak 55 orang yang mana mereka ini bertugas dalam, ada yang berbagi tugas begitu, ada yang melakukan proses penyembelihan, pendistribusian dan juga lalu packing. Di mana Marcel serta pemirsa nantinya untuk proses pendistribusian ini akan diberikan terhadap 24 yayasan dan nantinya akan di-packing sebanyak 1.200. Lalu sisanya ini akan dibagikan terhadap karyawan dari Media Group yang nantinya untuk proses pendistribusian ini akan dibuka tepatnya pada pukul 2 siang nanti. Dan Marcel, tadi juga kami sempat berbincang begitu dengan Ketua Panitia dari proses baik itu untuk penyembelihan dan juga proses pendistribusian ini. Ia menyampaikan begitu bahwa untuk proses penyembelihan dari hewan kurban baik itu untuk sapi ataupun kambing ini tentu memastikan dengan syariat Islam. Jadi sudah dilakukan pengecekan memastikan begitu untuk dari kondisi kesehatan dari para hewan ini dan juga dari kondisi umur dan sesuai begitu disesuaikan dengan syariat Islam. Dan juga tadi disampaikan dari Ketua Panitianya bahwa dalam prosesnya sendiri nantinya ini juga bekerja sama dan diawasi secara langsung oleh Dinas Kesehatan, memastikan begitu bahwa proses pendistribusian dan penyembelihan ini sesuai begitu. Dan juga Marcel, tadi kami juga melihat begitu untuk saat ini masih berlangsung begitu baik untuk proses penyembelihan ataupun pemotongan hewan kurban ini, mengingat sebentar lagi untuk proses pendistribusian terhadap 24 yayasan dan juga sejumlah karyawan dari Media Group ini akan segera dimulai. Dan mengingat begitu Marcel di momentum Idul Adha ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu, mengingat ini adalah bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ini menjadi momentum kepedulian terhadap sesama. Kembali ke studio Marcel. Baik, terima kasih Bianca. Dari Jakarta kita beralih ke Makassar bersama rekan Sabda. Sabda, hingga siang hari ini ada berapa banyak daging kurban yang sudah didistribusikan? Ya, hingga siang ini daging kurban yang sudah disembeli di tempat saya melaporkan saat ini di Masjid Agung 45 Jalur Urip Somoharjo Makassar ini sudah sebanyak 7 hewan kurban dari 26 sapi yang nantinya akan disembelih kemudian dibagikan kepada penerima manfaat. Dan seperti yang terlihat saat ini di sekeliling saya saat ini ada sekitar 80 relawan di Masjid Agung 45 Makassar dan juga Boswa Peduli ini yang tengah saat ini memotong daging kurban, kemudian nanti akan dibagikan kepada penerima manfaat. Dan kalau kita lihat saat ini sudah ada 7 sapi yang berhasil disembelih seperti itu. Dan memang kalau di sini adalah daging yang tadi sudah disembelih kemudian dikuliti, kemudian ini adalah bagian tulangnya dipotong seperti itu, kemudian nanti akan ditimbang, kemudian akan ditaruh di besek sebelum kemudian nanti dibagikan. Kalau dilihat juga di sini saat ini para penerima manfaat tengah mengantri
untuk mendapatkan hewan kurban di Masjid Agung 45 ini. Saya akan berbincang dengan salah satu relawan yang sudah sedari pagi tadi melakukan pengemasan hewan kurban sebelum kemudian dibagikan kepada masyarakat. Halo Pak, boleh berdiri Pak sebentar Pak? Maaf diganggu sebentar ya Pak. Halo Pak, gimana Pak? Masih semangat ya? Semangat dong. Udah berapa Pak sejauh ini? Udah berapa banyak yang dipotong-potong? Sudah banyak sekali sebenarnya, sudah ribuan kayaknya sudah dikemas ini. Ya, sudah dipotong ya. Ada sudah 5 berapa ya? Sudah 7 sapi ya. Oke. Sapi ya. Iya. Oke, Pak Herman kesulitannya apa sih Pak sejauh ini selama dari tadi pagi motong-motong daging? Sebenarnya sih tidak ada kesulitan karena apa-apa yang dibutuhkan di sini kan sudah tersedia semua. Iya, tidak ada kesulitan yang signifikan sebenarnya. Boleh ditunjukkan nggak salah satu dagingnya ini ditimbang seperti itu Pak ya? Boleh diambil nggak timbangannya Pak? Oke, pisaunya ditaruh dulu. Oke, ini ya. Ini bagian apanya Pak? Ini bagian paha ya. Jadi ini paha, ini 1 kilo Pak. 1 kilo ya? Iya. Jadi per orang dapat 1 kilo ya Pak? 1 kilo ya. Nggak lebih nggak kurang ya Pak. Kemudian di sini yang menariknya adalah untuk pengemasannya ini tidak menggunakan kantong plastik seperti pada umumnya ya. Nih Pak Herman nih, boleh ditunjukkan. Nah, ini menggunakan besek ya? Besek ya, besek. Kenapa di sini tidak menggunakan kantong plastik? Iya, artinya kan kita cinta kesehatan lingkungan, Mbak ya. Jadi ya, artinya yang mencemar lingkungan itu sejauh ini kan dihindari. Ini kan salah satu juga yang disarankan oleh Pondar Bosowa, Yayasan Bosowa toh. Sehingga ya dalam memberikan daging kepada masyarakat, kita memberikan contoh bahwa yang digunakan itu harus yang bisa didaur ulang, yang ramah lingkungan. Ya. Jadi pemirsa ini bisa digunakan kembali seperti itu ya. Lucu ya, bagus ya kemasannya ya, tidak sama sekali di sini tidak menggunakan kantong plastik begitu. Pak Herman terima kasih, selamat bekerja kembali. Iya, jadi pemirsa seperti terlihat di sekeliling saya, kalau tadi informasi saya dapatkan ada sekitar 2.100 kupon yang sudah dibagikan kepada seluruh warga Kota Makassar yang membutuhkan hewan kurban. Seperti terlihat sekeliling saya, saat ini memang proses pengemasan hingga saat ini masih terus berlangsung. Kemudian di sana juga sudah ada sejumlah warga yang mengantri untuk mendapatkan hewan kurban setelah sebelumnya dibagikan kupon oleh pihak panitia dari Masjid Agung 45 Makassar dan juga pihak dari Bosowa Peduli. Jadi sekali lagi kami sampaikan ada sekitar 26 sapi yang akan disembeli. Ini artinya bahwa untuk proses penyembelihan, pemotongan hingga pendistribusian hewan kurban di Masjid 45 ini akan berlangsung 2 hari, hari ini dan juga hari Kamis esok. Demikian dari Makassar, saya kembalikan ke rekan di studio. Baik, terima kasih Sabda Role dan Bianca Sumendap melaporkan. Pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama jurnalis Metro TV di Banda Aceh bersama dengan Al-Hadi Habibi. Kita sapa. Selamat siang Al-Hadi, bagaimana berjalannya penyembelihan kurban di Aceh? Ya Marcel dan juga pemirsa, sejak pagi tadi usai pelaksanaan sholat id, masyarakat atau warga Aceh sampai dengan saat ini masih terus berjibaku dengan daging kurban. Yang selanjutnya memang daging kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat yang memang diutamakan masyarakat yang kurang mampu, tetapi nanti diusahakan memang semua masyarakat dapat mendapatkan daging kurban ini secara merata. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini di Masjid Al-Jihad, Gampung Jelingki, Kota Banda Aceh, ini proses pemotongan hewan kurban masih berlangsung. Setelah pagi tadi hewan kurban berupa sapi kemudian juga kambing ini telah disembeli oleh warga secara gotong royong. Dan sekarang warga juga secara gotong royong ini melakukan pemotongan daging-daging kecil. Ini bisa dilihat misalnya, ini daging-daging yang sebelumnya sudah dipotong, ini kemudian dipotong lagi beberapa ukuran untuk selanjutnya kemudian ini akan dicincang-cincang lagi menjadi daging kecil dan nanti akan dipisahkan yang tulang-tulang begitu, kemudian yang daging-daging dan nanti akan dibagi secara merata. Dan untuk pembagian ini sendiri
ini juga akan dibagikan dengan mekanisme menggunakan kupon yang sebelumnya juga sudah diedarkan 2 ataupun 1 hari sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Dan untuk di Jilingke ini sendiri memang pemotongan atau penyembelihan hewan kurban juga berjalan sangat semarak, mengingat memang di Gampong Jilingke ini ada banyak sekali hewan kurban yang disembelih pada hari ini. Total ada 54 hewan kurban yang meliputi yaitu untuk sapi sebanyak 43 ekor dan kemudian juga kambing ada sekitar 11 ekor. Total ada 54 hewan kurban yang disembelih di Gampong Jilingke hari ini, yang nantinya pada pukul 2 dijadwalkan atau sebentar lagi ini daging-daging tersebut akan diantarkan ke warga. Namun nanti juga beberapa warga bisa mengambil langsung ke masjid ini dengan cara membawa kupon yang memang sebelumnya sudah dibagi. Dan sebelum dipotong sendiri memang daging ini juga sudah dipastikan bahwa hewan kurban ini adalah hewan kurban yang memang sehat dan layak untuk disembelih. Dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, kita coba berbincang-bincang langsung dengan tim dari Fakultas Kedokteran Hewan atau FKH Universitas Sekolah WSK. Assalamualaikum Kak, dengan ganggu sedikit, dengan siapa Kak namanya? Saskia Rahmatina. Oke Kak, ini tadi sebelum dipotong bagaimana memastikan bahwa hewan ini adalah hewan kurban yang sehat? Apa yang diperiksa? Baik, tentunya untuk melakukan pemeriksaan sebelum penyembelihan, hewan tersebut diperiksa secara menyeluruh dari kepala sampai ekornya, baik itu dari matanya, kemudian dari kulit dan bulunya, apakah terdapat kelainan pada kulit dan bulunya, dan pada ekstremitas atau kakinya, apakah pada kakinya terdapat keabnormalitasan atau tidak. Nah, untuk matanya mungkin dapat dilihat apakah mata tersebut cemerlang atau tidak. Kemudian pada hidungnya juga dapat dilihat apakah ada leleran cairan yang abnormal. Untuk leleran cairan itu dia biasanya ada fase-fasenya, fase bening, fase kemudian berubah warna menjadi kuning, hijau. Dan untuk pemeriksaan ataupun juga pengawasan kesehatan ini juga dilakukan sampai pembagian nanti? Iya benar, tidak hanya tidak hanya pemeriksaan sebelum penyembelihan, tapi pemeriksaannya juga dilakukan setelah penyembelihan. Nah, biasanya kalau dia setelah penyembelihan itu dilihat umumnya pada organ seperti paru-paru, hati, limpa, ginjal, jantungnya. Apakah terdapat keabnormalitasan atau tidak. Dan biasanya pada organ-organ tersebut terdapat cacing. Nah, kalau dari hasil pengawasan atau pemeriksaan sementara ini sejauh ini, apakah ada ditemukan indikasi hewan yang kurang sehat atau seperti apa? Untuk ditemukannya ada beberapa hewan yang ditemukan cacing pada hati. Namun untuk penanganan dari hal tersebut itu dilakukan atau disisihkan bagian yang terkena dari cacing tersebut dan dilakukan pemasakan yang matang. Harus matang. Sehingga aman untuk dikonsumsi. Ya. Baik, terima kasih Kak Saskia. Dan saat ini proses ini persiapan untuk kemudian selanjutnya akan dibagikan nanti warga sebentar lagi nanti biasanya akan diberitahukan, memulai pemberitahuan melalui toa yang ada di masjid, dan selanjutnya nanti warga akan datang kemari untuk mengantri dan mengambil daging hewan kurban yang telah disiapkan oleh warga sendiri yang juga merupakan panitia dari penyembelihan hewan kurban di Desa Jilingke, Kota Banda Aceh. Demikian, Marcel. Baik, terima kasih rekan Al-Hadi Habibi dari Aceh, sebelumnya Sabda Role dari Makassar dan Bianca Sumendap dari Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.